Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Irham MAPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Saya Diah Dwi Cahyani dari kelas reguler B Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS semester 4 yang mengambil tema yang berjudul tentang fikih muamalah tentang ekonomi Islam. Berikut penjelasan materi tersebut. Seperti yang sudah tertera di PowerPoint, yaitu tentang materi agama Islam di sekolah fikih muamalah tentang ekonomi Islam. Berikut penjelasannya. Di sini ada pengertian fikih muamalah. Seperti yang sudah diketahui, hubungan baik antar manusia perlu dijaga agar tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis saat menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia ini disebut sebagai muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat. Jadi, menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi yaitu memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Nah, di sini juga ada menurut pendapat ahli. Yang pertama itu sebenarnya banyak, ada beberapa dari pendapat, cuman saya mengambil dari dua pendapat tokoh ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Rashid Ridho. Fikih muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan. Jadi barang-barang tersebut adalah barang-barang yang bermanfaat kemudian bisa ditukarkan. Dan yang kedua di sini ada menurut Ahmad Syafi'i. Nah, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit adalah menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda seperti itu. Oke, lanjut. PowerPoint kedua, slide kedua, yaitu aspek ini yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada aspek madiyah, mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemudaratan, dan lainnya seperti itu. Nah, dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-bai, yaitu jual beli, kemudian aron, gadai, terus kemudian ada kafalah, wat doman atau jaminan dan tanggungan, hiwalah pengalihan hutang, dan asyirkoh perkongsian, dan al-mudarabah perjanjian profit dan loss sharing. Dan kemudian ada al-wakalah atau perwakilan, dan al-ijarah persewaan atau pengupahan. Seperti itu adalah dua aspek. Selanjutnya, ini termasuk ruang lingkup fikih muamalah. Kemudian di sini ada macam-macam jual beli. Yang pertama itu ada syirkoh, ada jual beli, ada murabah, ada sewa menyewa, dan utang piutang. Di sini yang pertama ada syirkoh.
Syirkoh itu apa sih? Nah, dalam ilmu muamalah, syirkoh merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirkoh juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua itu ada jual beli. Nah, macam-macam muamalah selanjutnya adalah jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal balik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada murabahah. Nah, murabahah ini adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin keuntungan atau harga pokok pembelian. Nah, macam-macam muamalah ini juga perlu dipahami, sewa yang dipahami. Dan selanjutnya ini ada sewa menyewa. Nah, sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Nah, macam-macam muamalah ini memiliki beberapa persyaratan. Adapun beberapa persyaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kemudian yang kedua, belah pihak harus berakal sehat. Dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. Dan selanjutnya terakhir ini ada utang piutang. Nah, utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Nah, salah satu hal yang harus dihindari dalam macam-macam muamalah ini adalah riba. Seperti itu. Ini adalah macam-macam jual beli. Selanjutnya di sini ada prinsip muamalah. Menurut Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2018, prinsip-prinsip muamalah secara umum adalah yang pertama itu ada kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun lainnya. Prinsip dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan berikutnya, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia atau untuk menolak segala yang merusak. Dan yang ketiga itu ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai, keseimbangan, atau tawazun. Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Nah, pemanfaat serta pelestarian sumber daya. Dan yang terakhir di sini ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Nah, di sini ada kemudian ada tujuan muamalah. Tujuan muamalah itu apa sih? Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong yang dimaksud dalam muamalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi seperti ini. Tolong menolong yang dimaksud dalam muamalah terdapat dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadya walal qalaida walal amina baital harama yibabtaguna fadla min rabbihim waridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimanakum syana'anu qaumi an sadakum an
anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa ta'awanu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Di sini yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, menolongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, seperti itu. Jadi inti dari surat Al-Maidah ayat ini adalah larangan-larangan kepada umatnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh muamalah jual beli. Ini ada gambar di pasar seperti ini. Ini adalah transaksi jual beli terhadap sesama manusia. Dan sekian tugas UTS video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.